Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira dengan NIM 2311050051 dari kelas 5 IPIB. Di sini saya akan melakukan tutorial cara penginstalan Aprint 3.4.3. Di sini pertama kali saya masuk ke bagian file. Selanjutnya di bagian drive D. Nah, di sini saya sudah mendownload bahan latihan tentang Aprint yang saya download di bagian deskripsi video tutorial yang sudah Bapak berikan. Di sini kita klik di bagian Aprint ini. Nah, di sini ada beberapa file yang perlu kita aktifkan atau instalasi. Di sini yang pertama kali kita aktifkan yaitu yang bagian VMware. Di sini kita double klik. Kita tunggu. Di sini kita pilih yes. Kita tunggu. Kita tunggu beberapa saat untuk proses ini. Kita tunggu. Kita pilih yes. Nah, di sini kita pilih next. Kita pilih next, kita checklist ini dulu. Lalu kita next. Kita next. Next. Kita next. Di sini kita pilih next. 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 Install. Di sini kita tunggu beberapa saat untuk menginstal.
Kita tunggu. Kalau sudah, kita finish. Di sini kita mini host aja. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi VMworld ini. Kita coba klik aja. Kita continue aja. Finish. Di sini kita akan membuat virtual machine-nya. Di sini kita klik di bagian create new. Di sini kita browse. Kita akan masukkan Debian tadi. Kita browse. Kita masuk di drive D, bahan praktek. Di sini kita masuk Debian. Selanjutnya kita next. Di sini kita ganti namanya menjadi Debian 12. Debian 12 dalam kurung print 3.4.5. Selanjutnya next. Nah, di sini kita perlu mengganti besar maksimum gigabytes-nya. Di sini kita ganti menjadi 5. Kita klik pada store, lalu kita next. Di sini pengaturan RAM-nya kita ganti juga di bagian customize. Nah, di sini kita akan mengganti menjadi 1 GB. Bisa sini aja, kita close. Kita finish. Nah, ini jendelanya kita tunggu. Di sini kita tidak bisa ini kita klik. Oke. Kita perbesar aja ini. Dan ini kita perbesar aja, kita tunggu. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan mouse, kita menggunakan tanda panah ke bawah yang bagian laptop begini. Di sini kita pilih Graphical Intel, kita enter. Kita tunggu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita pilih bahasanya yaitu bahasa Inggris. Kita continue. Untuk lokasinya kita pilih order. Continue. Di sini kita pilih Asia. Kita continue. Di sini kita pilih Indonesia. Kita continue. Di sini kita pilih United ini aja, tetap ini, kita continue.
Kita pilih American English, continue. Kita tunggu prosesnya. Membutuhkan waktu yang agak tinggi tergantung jaringan. Susahnya. Nah, di sini kita perlu mengganti nama. Di sini namanya boleh setera. Di sini saya bikin nama saya sendiri, yaitu Delvira. Delvira. Di sini kita continue. Di sini kita kosongkan aja, continue. Di sini passwordnya saya masukkan angka 1 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita checklist. Di sini kita masukkan angka 1 7 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita checklist. Lalu continue. Di sini kita kasih nama kita lagi, Delvira. Kita continue. Continue aja. Nah, di sini passwordnya tetap sama, angka 1 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita checklist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita checklist juga. Continue. Kita tunggu. Nah, di sini kita biarkan aja westernnya Sumatera, Jakarta, Java, dan lain-lainnya. Kita continue. Kita tunggu. Di sini kita biarkan aja itunya with entry disk. Kita continue. Di sini kita biarkan juga continue. Bagian ini biarkan juga continue. Bagian ini kita continue juga. Di sini kita ganti menjadi yes. Continue. Di sini kita tunggu proses instalasinya. Emang proses instalasinya agak lama, jadi kita membutuhkan jaringan yang agak ekstra. Kita tunggu sekitar 2, 3, atau 4 sampai 5 menit.
Kita tunggu, menunggu. Kita tunggu, dia agak sedikit lama prosesnya. Kita tunggu. Proses ini cukup lama. Tak tunggu. Nah, di bagian ini kita biarkan aja no, lanjut kita continue. Di sini Indonesia, continue. Di sini tetap aja continue. Di sini kosongkan aja, biarkan saja continue. Kita tunggu.
menunggu. Di sini kita masih tetap menunggu. Nah, di bagian ini kita biarkan juga no, kita continue. Kok nggak mau? Nah, di sini kita tunggu lagi menginstalnya. Nah, selanjutnya kalau sudah ada tampilan ini, pastikan di bagian semua ini tidak ada terchecklist. Ini tidak perlu di checklist. Yang perlu terchecklist hanya di bagian SSH servers dan standar sistem Unity. Sini kita continue. Kita tunggu lagi downloadnya. Nah, di sini kita pilihkan yes aja, lanjut continue. Nah, di sini kita pilih di bagian dev garis miring SDA, kita continue. Di sini kita tunggu. Nah, di sini kita pilih continue aja. Nah, di sini kita udah ada tampilannya, kita tunggu. Seperti ini, kita loading dulu. Bukan kita, laptopnya loading dulu. Nah, di sini kita udah masuk ke tampilan Debian-nya. Di sini kita login. Di sini kita ketikkan nama kita, Delvira. Lalu kita enter. Passwordnya 567. Enter.
passwordnya 345667. Kok tidak bisa? Di sini kita udah berhasil masuk ke sini, kita tunggu dulu. Di sini kita masukkan untuk ngetes jaringannya, yaitu SU spasi min enter. Nah, untuk passwordnya yang tadi yaitu angka 17 kali, 1 2 3 4 5 6 7, enter. Kita ulang lagi. Nah, di sini kita udah berhasil. Nah, di sini kita perlu menginstal aplikasi agar ini bisa aktif. Di sini kita klikkan. Sini apt spasi install spasi net miring tol enter. Nah, di sini kita berhasil. Nah, di sini kita masukkan yang bagian ini, yaitu info-config. Kita enter. Salah. If config kita enter. Kita ketikkan if config, enter. Double klik saja. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengetes jaringannya. Di sini kita lihat di bagian di bagian itu yang inet 192.198. Ini sudah berhasil. Ini yang paling penting kalau kita mengituin Debian. Di bagian ends itu inet, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan install putih. Di sini kita mini host saja. Kita mini host dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan instalasi kepada PuTTY. Di sini kita double klik aja. Kita pilih next. Di sini kita next aja. Di sini yang bagian warna merah ini kita kita edit dulu. Di sini kita pilih will be installed on local hard drive. Kita ganti. Ini kita install. Kita tunggu. Kita tunggu dulu. Kita hilangkan centangnya. Finish. Selanjutnya kita mini host saja dulu. Kita lihat di layar apakah sudah ada. Di sini sudah ada, kita double klik aja. Nah, perbedaan PuTTY dan VMware ini adalah di bagian PuTTY ini kita tidak bisa menyalin atau copy di sini. Tapi kalau di bagian PuTTY ini kita bisa mengetik di sana secara copy dan tidak perlu mengetik manual. Kita buka aplikasi PuTTY. Nah, di sini di bagian hostname ini kita masukkan yang bagian ini.
Yang bagian 192.168.166.129. Kita masukkan yang itu. Mana panahnya? Sini. Di sini kita ketikkan 192.168.253.129. Lalu kita open. Kita perbesar. Kita tunggu. Kita coba lagi, tadi ada error. Kita masukkan lagi 192.168.166.129. Titiknya jangan sampai lupa ya. Di sini 192, 168, 166, 129. Coba kita open lagi, semoga berhasil. Sini kita accept aja. Nah, di sini kalau sudah begini tandanya berhasil. Kita perbesar aja. Nah, kalau ada tanda seperti ini tandanya kita berhasil. Di login as ini kita ketikkan nama kita, Delvira, enter. Untuk passwordnya angka 17 kali, 1 2 3 4 5 salah. Passwordnya 1 1 2 3 4 5 6 7. Bentar. Kok tidak bisa? 1 2 3 4 5 6 7. ke pati tadi. Oke, di sini. Kemudian saya pastenya cukup dengan cara klik kanan saja otomatis sudah dipaste, jadi nggak perlu ada tombol paste dia. Jadi klik kanan saja sudah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini cukup tekan enter. Jadi seperti perintah di sini ada enter ya. Artinya setelah perintah ya. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan datanya tadi. Di sini saya ada kesalahan. Pertama yaitu di bagian D ini tadi seharusnya D kecil, saya bikinnya D kapital. Untuk passwordnya angka 17 kali. Di sini saya sudah masukkan dan ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan perintah yang kedua di tutorial yang dikasih oleh Bapak. Nah, yang keduanya ini. Untuk yang di sini kita kopikan yang ini, copy. Setelah disalin kita masukkan ke pati. Di sini kita kopikan aja di sini. Kita klik kanan. Sudah, kita enter. Nah, kita lanjut lagi, kita ulang lagi. Untuk file PDF-nya saya ambil dari deskripsi Bapak di sini. Maaf. Di sini kita copy. Setelah di copy, kita masuk ke sini. Di sini kita
Kita klik kanan aja di bagian ini. Sudah. Setelah itu kita enter. Nah, dia lagi mencari datanya sebanyak ini. Kita tunggu. Kita masih nunggu, dia lagi mencari datanya sebanyak ini. Nah, dari awal dan sampai akhir emang kita membutuhkan jaringan yang bagus. Nah, di sini kita sudah berhasil yang bagian nomor 2. Di sini sudah datanya sudah komplit semua. Nah, sekarang kita udah selesai yang bagian yang kedua. Selanjutnya kita bagian yang ketiga kita ambil. Kita kopikan aja yang bagian menginstal server dan client MariaDB. Kita kopikan. Lalu kita masuk ke bagian pati. Lalu di sini kita kontrol kanan, enter. Kita tunggu. Nah, selanjutnya yang bagian keempat yaitu masukkan ke aplikasi MariaDB. Di sini kita copy, kita masukkan ke pati, enter. Nah, sini kita lanjut yang kelima. Kelima di sini kita ikuti aja ini dan passwordnya rahasia. Kita copy, kita masukkan lagi, enter.
selanjutnya perintah berikutnya kita kopikan juga. Yang bagian 6 kita copy, lalu kita masukkan ke pati, kita copy, kita klik kanan aja, enter. Nah, selanjutnya yang bagian berikutnya kita lihat apa itunya. Exit. Di sini kita ketikkan aja EKIT. Di sini exit. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ke-8, kita masuk ke file dulu. Kita kopikan yang bagian 8, copy. Kita masuk ke pati, kita tempel, enter. Selanjutnya kita masuk ke bagian 9, kita copy, di sini kita masukkan passwordnya dulu, yaitu rahasia, enter. Rahasia, enter. Kita lanjut, di sini kita lanjutkan membuat rahasia, enter. Di sini kita ketikkan Y, enter. Nah, langkah ke-8 sudah selesai sampai ke bawah. Lanjut ke 9, kita kopikan lagi. Ke 9, kita kopikan yang ini. Kita masuk. Nah, di sini kita kopikan, kita klik kanan, enter. Nah, kalau sudah di bagian ini kita kasih space ruang di bagian di bawah www data. Di sini kita tidak bisa melakukan pakai mouse, kita perlu pakai panah ke bawah. Oke, sini kita enter. Nah, di sini data yang kosong ini kita isi dengan yang bagian ini. Kita kopikan, kita copy, kita masukkan ke pati. Kita lanjut, kita masukkan ke pati yang bagian ini, kita enter. Yang bagian sini tidak bisa. Kalau sudah dipaste di sini, lalu kita Ctrl X. Di sini kita isi Y, enter. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang bagian yang nomor 10. 10 ini sudah, di 10 ini kita copy, lalu kita masukkan ke pati. Kita copy di sini, enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, lanjut ke bagian yang 11 kita lagi. Bagian 11 ini kita copy. Kita copy sini, enter. Lanjut yang bagian 12. Kita copy.
Lanjut ke yang 13. Kita lanjut. Kita tunggu, kita lanjut ke bagian 14. Kita kopikan di sini. Kita lanjut bagian 15 beralihan. Kita klik kanan, enter. Lanjut 16. Kopikan. Enter. Kita lanjut lagi yang terakhir, yaitu bagian 17, copy. Kita masukkan ke sini. Enter. Kita tunggu. Nah, untuk nama filenya di sini kita kasih aja namanya repository. Enter. Di sini kita enter. Hostname-nya kita kasih nama repository titik tes repository tes titik ac it. Enter. Kita enter. Kita enter. Enter. Kita enter. Administratornya kita isi dengan email kita aja. email.com Delvira@gmail.com. Enter. Di sini kita kasih namanya menjadi Uwin Imam Bonjol repository Uwin Imam Bonjol Padang Uwin Imam Bonjol repository. Lalu kita enter. Organisasinya kita buat aja Uwin Imam Bonjol. Uwin Imam Bonjol. Enter. Kita milih host lagi. Di sini kita enter aja. Enter. 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 Enter lagi. Database-nya enter. 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 Kita enter aja lagi. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi, di sini namanya Eprin. Nah, sini kita ganti namanya menjadi Eprin. Nah, untuk passwordnya saya bikin yaitu rahasia. Enter. 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 Enter username-nya. Enter. Enter. Di sini kita masukkan lagi rahasia. Email yaitu Delvira@gmail.com. Enter. Enter.
Nah, di sini kita enter aja. Sini enter. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih enter juga, enter. Tunggu. Nah, ini tampilan terakhir dari perintah yang nomor 17. Kita tengok dulu di bahan PDF. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini sudah sama. Kita lihat lagi di bagian pati. Di sini sudah Nah, sudah berhasil. Nah, sekarang bagian yang 18 kita kopikan. Exit. Di sini kita masuk ke ini, kita ke kanan, enter. Di sini bagian yang 19 lagi. 19 kita copy. Lalu kita masuk ke pati. Lalu kita tempel. Enter. Nah, ini bagian tampilannya. Nah, di sini tampilannya masih gelap. Di sini kita masuk ke bagian ini, kita kopikan yang bagian ini, lalu kita masuk ke pati lagi, lalu kita tempel di bagian yang kosong ini, lalu kita Ctrl X, kita tuliskan di sini Y, enter, sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah yang ke-20. Di sini kita copy, lalu kita masuk lagi. Di sini kita kontrol ini, enter. Selanjutnya perintah nomor 21, copy. Kita masuk lagi sini, kita ke kanan, enter. Selanjutnya 22, kita copy, enter. Selanjutnya 23, copy ke ini, enter. Selanjutnya 24, enter. Selanjutnya bagian 25 kita skip aja, kita masuk ke 26, kita klik kanan, enter. Nah, selanjutnya perintah nomor 20 yaitu 28. Kita edit ini. Oh ya, nomor 27 kita cari di sini pencarian Notepad. Di sini kita bukanya menggunakan Run as Administrator. Di sini kita pilih file, kita pilih open. Di sini kita cari di bagian C, kita pilih Windows. Di sini setelah Windows kita cari System 32. Nah, ini System 32, kita klik. Selanjutnya driver kita cari. Di sini driver kita klik. Habis itu etc. Di sini kita pilih all item. Di sini HTTP. Kita pilih host. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di bagian ini kita
tambahkan paling bawah yaitu angka yang tadi, yaitu 192.168.168.166.129. Nah, habis itu kita enter, kita masukkan nama itu kita tadi, April, yaitu repository titik tes titik ACID. Kita simpan file, lalu kita save. Kalau sudah, kita close saja. Nah, kalau sudah kita coba panggil dari Chrome, yaitu repository tes ACID. Kita enter. Kalau berhasil nanti alhamdulillah, tandanya berhasil. Nah, kalau seperti ini tandanya kita udah berhasil dan terpanggil untuk masuk ke install April. Di sini kita login. Di sini kita masukkan username-nya yaitu admin, sandinya yaitu rahasia. Coba kita masuk. Bismillah. Save aja dulu. Tandanya sini kita sudah berhasil. Nah, di sini tandanya kita sudah berhasil melakukan instalasi pada April. Di sini kita coba log out keluar. Nah, sini sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi April. Di sini kita kalau ingin mematikan komputer atau keluar dari file ini, kalau untuk mati kita langsung keluar aja. Di sini kita close saja. Oke. Namun kalau untuk VMware, di sini kita masuk dulu. Di bagian ini kita klikkan power off, lalu kita enter. Nah, di sini sudah mematikan. Nah, di sini kita pilih, kita checklist, lalu kita oke. Nah, sini kita masuk lagi ke halaman ini. Kita tunggu bentar. Nah, kalau aplikasi VMware-nya dimatikan, kita tidak bisa memanggil repository tes ACID. Coba kita coba. Repository tes ACID. Kita enter. Dia terus mencari. Nah, untuk menghidupkannya kembali, caranya seperti ini. Kita masuk lagi ke aplikasi VMware, kita klik. Nah, di sini kita masuk ke bagian home, kita double klik di bagian DBAN. Oke. Kita tunggu. Kita tunggu lagi. Nah, kalau ada tulisan sini kita harus tunggu loading.
tunggu dulu. Assalamualaikum. Kita tunggu, dia masih loading. Nah, di sini tandanya kita sudah berhasil untuk login kembali. Coba kita kita coba lagi di bagian sini. Ini kita close aja dulu. Kita masuk lagi. Repository SACID. Kita enter. Kita tunggu. Kita coba lagi di sini. Kita tutup ini. Kita coba cari lagi repository test ACID. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil lagi masuk ke bagian Eprin. Nah, baiklah, sekian tutorial saya cara menginstal Eprin. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira dengan NIM 2311050051. Kali ini saya akan melakukan cara mengganti tema Eprin, logo, favicon, dan menghapus font text warning hijau pada halaman publik Eprin. Nah, pertama-tama kita udah masuk ke bagian Eprin. Di sini kita perlu ke halaman admin. Pertama kita login dulu. Di sini masuk, lalu kita login. Nah, di sini kita masuk ke bagian admin. Di sini system tool. Di sini kita masuk ke Eprin Bazaar. Kita tunggu. Nah, di sini kita cari time. Lalu kita searching. Kita tunggu juga. Nah, di sini kita download yang bagian ini, Time Eprin Simpati Free ini kita install. Kita tunggu downloadnya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengganti tema bagian Eprin Bazaar. Di sini coba kita ulang gimana bentuknya. Kita masuk lagi ke sini. Kita cari repository SACID, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian publiknya. Nah, kalau kita sudah berhasil di bagian ini, selanjutnya kita akan mengganti bagian logo dengan menggunakan aplikasi Pelzilla. Kita masuk dulu ke Pelzilla.
sini kita klik aja. Nah, setelah kita masuk ke Filezilla, di sini kita masukkan hostnya itu angka yang ada di bagian di enroll kita itu di sini, lalu kita masukkan ke sini. Di sini hostnya yaitu 192.168.166.129. Untuk username-nya yaitu nama kita, Belvira. Passwordnya angka 1 7 kali, 1 2 3 4 5 6 7. Portnya kita samakan aja yaitu 22, lalu kita klik connect. Nah, di sini tandanya sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah masuk ke Filezilla, sudah connect dia. Di sini sudah ada bahan yang perlu kita cari. Nah, di sini kita akan mencari bahan logonya. Pertama kita klik di bagian ini, kita klik. Nah, di sini kita cari OPT yang ini. Nah, di sini kita masuk ke bagian OPT Eprin 3. Di sini kita cari lib. Nah, di sini tandanya server ditolak atau gagal. Di sini kita perlu masuk ke bagian party dulu. Kita masuk ke party. Kita masukkan nomor ini 168.168.166.129. Lalu kita open. Nah, sini kita login dulu. Delvira, enter. Passwordnya 1234567, enter. Di sini kita masuk ke root dulu. Di sini kita ketikkan F2, enter, min, enter. Passwordnya 1234567, enter. Nah, di sini kita masukkan rootnya dulu, yaitu dengan kita ketikkan chmod spasi min r77 spasi 777 garis miring opt garis miring eprin 3 lib. Di sini Chamon admin eprin lib, kita enter. Nah, di sini tandanya berhasil. Kita coba lagi di bagian Filezilla. Di sini libnya kita double klik saja. Masih error, kita coba lagi di putih. Nah, di sini sudah berhasil, tandanya kalau tidak ada error, tandanya berhasil. Kita masuk lagi ke bagian Filezilla. Di sini kita double klik lib. Di sini kita masuk ke bagian time, kita cari di sini time. Di sini kita masuk ke bagian APW. Di sini kita masuk ke bagian statistik. Di sini kita masuk APW lagi. Image. Nah, di sini yang perlu kita perbesar dulu.
Nah, di sini yang perlu kita ituin adalah desain satu PNG dan favicon. Nah, di sini sudah ada bahannya. Kita masuk ke bagian bahan 5. Nah, di sini kita lanjutkan, kita harus menimpa bahan desain satu PNG dan favicon. Di sini kita masuk ke bagian, kita perbesar dulu. Nah, untuk ini kita double klik, kita tarik ke sini, lalu kita okekan saja. Selanjutnya favicon. Maaf, kita ulang lagi. Oke. Sekarang kita kembali ke browser. Kita coba refresh. Nah, tampilannya masih sama. Di sini kita perlu membersihkan di bagian ini. Kita cari di bagian setting. Di sini kita masuk ke bagian privasi dan ini delete basis data. Di sini kita hapus di bagian di sini kita cukup membersihkan di bagian cache image dan file. Yang ini tidak usah. Lalu kita delete data. Kalau sudah, coba kita kembali lagi. Coba kita refresh. Apakah berhasil? Nah, di sini tampilannya sudah berhasil. Ini tampilan logo dan ini sudah diganti. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tutorial cara menghapus bagian hijau ini. Yang pertama, kita masuk ke bagian file tadi. Yang bagian April. Di sini kita kopikan yang bagian ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke bagian putih. Di sini kita tempel saja, klik kanan saja, lalu kita enter. Nah, sini sudah berhasil. Di sini kita akan menghapus yang bagian di sini kita akan menghapus di bagian ini. Bagian ini kita delete aja. Maaf. Di sini kita hapus di bagian div-nya. Kita hapus. Sudah kita simpan halaman indeks expect ini dengan Gimana aku menjual satu hapus, kita hapus semua, lalu kita Ctrl X, kita klikkan Y, di sini kita klik kanan lagi, kita enter. Di sini kita akan menghapus yang di bagian ini, bagian div style. Kalau sudah, coba kita klikkan di sini, kita refresh. Nah, sini sudah selesai hilang. Nah, sekianlah tutorial saya cara mengganti logo, tema, favicon, dan menghapus ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira dengan NIM 2311050051. Di sini selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara mengganti struktur subjek dari sistem LC ke DDC 23.
Nah, di sini kita udah masuk ke bagian repository. Di sini kita masuk ke bagian new item. Di sini kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada tipe, upload, detail, dan subjek. Di sini coba kita klik di bagian subjek. Nah, inilah bahan latihan kita yang tersusun dengan rapi. Ini berisi tentang kumpulan subjek yang tersusun. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian file. Nah, di sini kita perlu mengimpor bagian DDC ini. Kita import subjek Indonesia April ke bagian April. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian FileZilla. Kita masuk ke bagian FileZilla. Kita cari FileZilla, kita buka. Nah, di sini kita masukkan dulu. Kita masukkan ini 192 168 titik 1166 titik 129. Selanjutnya username nama kita Yelvira, passwordnya 1234567, portnya 22, lalu kita continue. Nah, di sini kita masuk ke bagian ini. Kita masuk ke bagian OPT, April. Di sini kita masuk ke bagian Arches. Di sini, nah di sini tandanya data kita ditolak. Di sini kita perlu mengaktifkannya di bagian putih. Di sini kita perlu masukkan yang di bagian root. Di sini kita ketikkan chmod spasi min r spasi 777 spasi garis miring opt garis miring April 3 lalu kita enter. Kita ulang lagi, chmod spasi min r spasi 77723 spasi spasi April. Oh maaf, tidak perlu, tandanya tidak udah berhasil. Ini sini kita masuk ke bagian FileZilla lagi. Di sini kita klik lagi Arches repository. Kita masuk ke bagian CFG. Di sini subjek ini kita download. Oke. Otomatis subjek ini berpindah ke bagian sini. Selanjutnya kita akan mengedit bagian subjek ini di bagian file menggunakan Notepad. Di sini kita masuk ke bagian ini. Di sini kita klik kanan. Kita edit menggunakan with Notepad. Nah,
Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian notepad. Kita cari di bagian 46. Nah, 46 ini kita blok sampai ke bawah. Lalu kita hapus. Nah, di sini kita perlu masuk ke bagian file lagi. Kita buka di DC. Kita klik kanan ini, kita klik kanan. Lalu edit with notepad. Nah, di sini kita Ctrl A. Lalu kita copy, kita balik lagi ke subjek, kita tempelkan di sini, paste. Nah, di sini sudah terpaste. Nah, di sini kita perlu simpan. Nah, sudah siap simpan, kita masuk lagi ke bagian FileZilla. Bagian subjek ini kita kopikan kembali ke bagian ini, sini. Oke. Nah, sini sudah berhasil. Selanjutnya kita ada perlu juga melakukan Nah, di sini selanjutnya kita sudah berhasil memindahkan subjek ini ke bagian sini. Selanjutnya kita melakukan impor baru di bagian pati. Di sini kita masuk ke pati. Ada perlu yang kita edit di sini. Kita hapus lagi yang ini. Nah, di sini kita ketikkan su April, enter. Di sini kita masukkan cd, enter, April. Di sini kita masukkan cd spasi ini opt April link 3, enter. Nah, di sini kita masukkan bin, ini import ini subjek pakai s spasi repository spasi binnya 2 kali verbal, kita enter. Nah, di sini tandanya berhasil. Tidak, salah, kita ulang lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini kita klik di bagian ini yes, kita enter. Nah, selanjutnya kita tunggu beberapa saat, tergantung jaringan kita. Nah, kalau sudah muncul exiting normally, tandanya kita sudah berhasil mengimpor semua data tersebut. Kalau sudah, kita masuk lagi ke browse, lalu kita refresh. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengganti LC menjadi DDC. Baiklah, sekian cara tutorialnya. Saya sudahi dengan assalamualaikum. Nah, selanjutnya kali ini tutorial selanjutnya yaitu menambahkan divisi pada April. Pertama, kita lihat di bagian detail. Nah, di sini adalah bagian metadata.
Kita lihat di bagian divisi. Nah, di sini bagian divisinya. Nah, cara kita untuk mengubah ini yaitu kita masuk ke bagian admin. Kita masuk ke bagian config. Kita pilih edit subject. Nah, di sini yang bagian pertama tadi adalah klasifikasi. Untuk yang divisi kita masuk ke bagian university scrub. Di sini kita klik aja ini. Nah, ini tampilannya. Nah, kita mengisi bagian subject name Uin Imam Bonjol. Uin Imam Bonjol. Untuk repository-nya tetap no. Nah, selanjutnya kita save. Nah, sini sudah tampil apa yang kita edit tadi. Nah, selanjutnya sini kita akan mengelompokkan bagian fakultas-fakultas. Di sini di bagian subject drink ini kita masukkan kodenya. Di sini bagian subjek ini kita buat fah saja. Lalu kita create. Nah, di sini kode uniknya fah kan, di sini tulis fah. Di sini biar berjudul, di sini kita klikkan subject name-nya yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita nolkan saja biar tidak ada yang bisa menambahkan item. Kita klik ke prodi, kita save. Nah, di sini sudah tersimpan. Selanjutnya kalau kita menambahkan yang lain, kita kembali ke ini. Di sini kita masukkan contohnya fdic. Kita create new. Di sini kita inputkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu kita nolkan juga, lalu kita save. Nah, itu dua contoh cara menambahkan nama-nama di fakultas. Selanjutnya kita akan menambahkan contoh-contoh prodi yang ada di fakultas. Caranya, nah, di sini kalau kita ingin menambahkan prodi, kita masuk ke bagian Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini subjeknya kita masukkan IPI, Kritil. Sini kita subjek name-nya yaitu Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Lalu kita yes-kan saja. Thanks. Nah, di sini sudah sampai. Kalau ingin menambahkan ke prodi lain, kita masuk ke bagian fakultas lagi. Di sini kita masukkan SPI. Lalu kita create. Right. Di sini subjeknya Sejarah Peradaban Islam. Lalu kita yes, lalu kita save. Nah, di sini sudah tersimpan. Nah, kita akan mencoba di bagian fakultas dakwah. Di sini kita masukkan KPI. Kita create. Di sini kita masukkan name-nya yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Lalu kita yes, save. Nah, sini sudah berhasil. Kita masukkan lagi contoh prodi lain. Di sini kita masukkan bimbingan konseling Islam. Kita create. Kita masuk lagi ke bagian fakultas. Salah. BKI. Sini create. Sudah, kita masuk ke subjek bimbingan konseling Islam. Lalu kita save.
Nah, di sini sudah tersimpan. Kalau ingin kita menambahkan lagi tentang fakultas, di sini kita buatkan saja syariah. Lalu kita create. Kita kembali ke menu membonjol. Nah, seandainya kalau kita melakukan kesalahan di bagian syariah ini, kita bisa menghapusnya menggunakan outlink, lalu remove. Di sini otomatis fakultas syariah tadi akan terhapus. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian manage deposit. Di sini new items. Di sini kita masuk ke bagian book. Lalu next. Kita close file. Kita masukkan saja artikel ini. Di sini tetap ini, lalu kita next. Di sini kita akan masukkan detail perpustakaannya. Kita masuk ke bagian terus ada bendera. Di sini kita masukkan titelnya, pengantar perpustakaan, perpustakaan. Referensinya yes, publisher yes, year-nya 2003, data tipenya publishernya Jakarta, place-nya Jakarta. Yang di bawah ini Gramedia. Lalu kita next. Kita tunggu. Di sini kita tambahkan subjeknya di bagian 200. Bukan di bagian ini, yang 20. Yang bagian 22 ada deh. Lalu kita next. Di sini kita klik aja creator. Di sini bagian kreator, kita pilih aja nama kita sendiri, Galvira. Selanjutnya kita next aja. Di sini kita deposit item now. Nah, selanjutnya di sini kita remove repository aja. Ini sudah berhasil. Kita coba cari repository itu. Repository test. Kita klik di bagian last ini. Sini kita masuk ke bagian browser, division. Nah, di sini tampilan divisinya sudah tampil. Baiklah, sekian tutorial cara menambahkan divisinya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tutorial selanjutnya saya akan melakukan cara pembuatan akun untuk pustakawan dan mahasiswa. Yang pertama kita login dulu. Bentar. Di sini kita login dulu. Di sini kita masuk login. Di sini kita masuk ke bagian admin, system tool. Kita masuk ke bagian creating user. Di sini usernya kita bikin namanya Robi. Lalu kita masuk. Nah, di sini user tetap user. Di sini user juga. Jadi selanjutnya kita next. Nah, di sini kita masukkan emailnya Robi lalala gmail.com. Passwordnya rahasia. Nickname-nya Robi Alfaridi. Nah, setelah itu kita save. Nah, di sini sudah tampil. Kalau ingin menambahkan yang lain, kita masuk ke admin, system tool, dan create new. Di sini kita lanjut ke bagian pustakawan. Name-nya Arnis. Create new. Di sini kita pilih editor Arnis, lalu kita next. Di sini Arnis 123 gmail.com. Passwordnya 1234567. Name-nya Arnis. Sudah. Di sini tidak perlu kita edit, kita save aja langsung save. Nah, di sini sudah terbuat akun untuk editor dan pustakawan. Baiklah, sekian tutorial untuk membuat akun untuk mahasiswa dan pustakawan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tutorial kali ini saya akan menampilkan tutorial cara menampilkan thumbnails di Apprint. Yang pertama kita masuk ke bagian party. Di sini kita pilih SU enter. Di sini kita login lagi ke party. Di sini SU kita enter.
Kalau error di sini kita perlu di bagian satu kita exit aja, enter, exit. Sini kita ketikkan nano itc Di sini error, kita keluar dulu, kita tuliskan exit, enter. Di sini kita tuliskan nano spasi etc garis miring image widget 6 polisi titik klm, lalu kita enter. Nah, di sini sudah tampil, kita cari ke bawah. Nah, sini kita pilih yang di bagian PDF yang di bawah ini. Di bagian nano ini kita hapus, kita ganti menjadi red WT habis itu kita Ctrl X, kita klikkan Y, SU, April, enter. Y. Kita masuk ke e-printnya, SU. Selanjutnya kita masukkan lagi SU, print, enter. Ini CD, OPT, ini print 3, enter. Selanjutnya kita masukkan pin, min spasi redo garis bawah thumbnail spasi repository, enter.
publik. Oke, jika tidak ada komen atau error, diam seperti ini saja berarti berhasil ya. Kita cek di halaman publik yang seperti ini tadi. Kita coba refresh, harusnya sudah muncul thumbnailnya nanti. Refresh. Muncul ya, thumbnail muncul, kecuali file-file yang dikunci. File-file yang dikunci tidak menampilkan thumbnailnya. Itu memang seperti itu, tidak. Sudah kita masukkan enter. Nah, di sini kalau tidak ada pergerakan atau komen atau data yang muncul, tandanya kita sudah berhasil. Di sini kita masuk lagi ke bagian browser kita. Kita masuk lagi ke sini, lalu kita refresh. Nah, di sini bagian buku tadi sudah ada gambarnya, thumbnailnya. Baiklah, sekian tutorial saya tentang penambahan thumbnail. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.